Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang beliau sayangi, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang akhwat belum menikah dan sudah 8 bulan di rumah, pulang karena qadarullah waktu itu ibu sakit. Sebelumnya saya di Jakarta, keluarga belum mengenal sunnah, saya merasa benar-benar berjuang sendirian. Kadang telat sholat malam dan pola yang saya buat di Jakarta berantakan semua. Saya benar-benar sendirian dan apa yang harus saya lakukan sekarang Ustadz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Yang pertama istighfar dan taubat kepada Allah. Coba istighfar dan taubat kepada Allah. Terus yang kedua, selalu yakin dengan konsep yang disunahkan untuk kita baca setiap kita mau bangun tidur. Kita mau bangun tidur. Gimana kita mau bangun tidur? Berarti pas tidur dong ya. Konsep setelah kita bangun tidur, mau bangun tidur. Konsep setelah kita bangun tidur, kita baca kan ayat-ayat terakhir dalam surat Ali Imran, dan salah satu ayatnya adalah orang-orang beriman itu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah besar. Dan diantaranya kalau saya boleh membantu kasih angle dalam masalah ini, kita tuh dikasih episode kehidupan untuk melengkapi skill, kemampuan, dan senjata kita sebagai seorang wanita. Artinya ketika Allah melihat misalnya kita udah bisa nih dengan pola di Jakarta, oke, ya udah, yang udah bisa, sekarang Allah ingin coba kita di pola yang lain, yaitu di rumah bersama keluarga yang belum mengenal sunnah dan seterusnya. Berarti ini kan naik level ujian atau turun level ujian? Gimana? Naik level dong ya. Makanya kan jadi agak babak belur di sini. Naik level. Nah, kalau ujiannya naik level, berarti menurut kita nih, atau menurut penanya, jazakillah khairan, kira-kira ini menunjukkan atau indikator iman kita naik level atau iman kita drop. Kalau ujiannya naik, ujian naik itu kan menunjukkan bahwa iman kita naik biidznillah. Karena Nabi SAW bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agama dan keimanannya. Jadi optimislah bahwa ini adalah ujian naik level. Allah kasih lingkungan yang kurang mendukung gitu loh. Nah, sekarang kita bisa istiqomah nggak? Itu kita harus yakin itu dulu. Terus yang kedua, coba kita kontak sahabat-sahabat kita yang teman-teman seperjuangan gitu loh. Mungkin nggak ada di daerah kita atau di kampung kita, tapi kan dengan Allah kasih kemudahan teknologi pada hari ini, kita bisa komunikasi lah, walaupun mungkin beda ya. Tapi kalau alasannya karena birrul walidain untuk sementara waktu, ya udah yakinlah, sabar dulu, sabar. Nanti Allah kasih keberkahan. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Dan sekarang pun demikian. Karena sekali lagi, pulang karena ibu sakit kan. Berarti ini untuk merawat ibu. Maka poin berikutnya kita harus yakin bahwa yang bertanya sedang berada di amal soleh, di antara amal soleh tertinggi yang ada dalam Islam, yaitu birrul walidain, amal soleh setelah tauhid. Ini luar biasa. Oh jadi tinggi ya? Iya. Tapi kok susah? Ya karena itu tadi. Kan sesuatu yang berkelas itu nggak mudah dicapai. Makanya banyak doa, banyak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila Anda sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Allah ta'ala alam. Jadi merawat ibu tuh pahalanya gedenya minta ampun, besarnya luar biasa. Dan yakin Allah kasih keberkahan. Sabar dulu, sabar, yakin sama Allah. Taib, semoga Allah kasih taufik buat yang bertanya tadi untuk bersabar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, dan semoga Ustadz, keluarga, dan tim serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Selalu dirahmati dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang wanita lulusan S2 Ekonomi Syariah dan dia belum menikah, karena saat ini dia bimbang kemana dia harus melangkah dan takut salah dalam melangkah. Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fikum. Yang terbaik pertama doa sama Allah, istikharah deh. Yang paling tahu masa depan kita Allah tabaraka wa taala. Apalagi di episode persimpangan begini ya, kita mau pilih kanan atau kiri gitu loh, lurus atau belok kanan atau lurus atau belok kiri, itu benar-benar hubungan kita kepada Allah tuh benar-benar dijaga dan sedekat mungkin. Karena salah tuh fatal. Jadi coba minta pertolongan kepada Al-Alim Al-Khabir yang paling tahu tentang masa depan kita. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, konsultasi dengan ahlinya. Konsultasi dengan ahli ilmu. Buka. Ini bukan di forum, tapi buka di sesi khusus. Jelaskan apa yang kita punya, apa potensi kita dan seterusnya. Baru beliau-beliau itu yang akan ngarahin. Jadi kamu kesini aja, kamu ini gitu loh. Kalaupun menikah, kita kan harus jelaskan kondisi kita gimana untuk menikah. Bisa jadi yang paling afdal nikah dalam waktu dekat atau masih bisa ditunda kok gitu loh. Atau kayaknya ini belum siap, jadi harus disiapkan. Jadi kondisi gini tuh hal yang menyangkut masa depan seseorang, itu butuh konsul mendalam. Allah ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga, segenap tim dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya memiliki kakak perempuan usia 34 tahun. Qadarullah beberapa kali proses ta'aruf melalui biro jodoh gagal. Suatu waktu ada ikhwan mengajukan diri untuk ta'aruf. Kakak Ana merasa sudah sangat cocok dengan ikhwan tersebut. Namun karena satu dan lain hal tidak berlanjut. Sampai sekarang kakak belum move on. Masih berharap berjodoh dengan ikhwan tersebut. Mohon nasihatnya untuk kakak Ana Ustadz. Dan ikhtiar terbaiknya apakah berjuang melupakan saja atau misal mau mencoba mengajukan ta'aruf lagi dengan ikhwan tersebut melalui wali, tidak dengan perantara biro jodoh. Kira-kira bagaimana ya Ustadz? Karena seperti masih ada yang mengganjal dan kurang plong. Sempat dia ada miskom dengan biro jodohnya. Tapi di satu sisi kakak juga ada ketakutan jika nanti gagal lagi, ditolak lagi oleh ikhwan tersebut. Dan sebenarnya seurgent apa ya Ustadz seorang akhwat usia di atas 30 tahun menurunkan kriteria jodohnya karena alasan umur? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, lagi-lagi doalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dalam surat apa tuh hadirin? Kok lupa. Kasih ayatnya, ayat 60. Surat apa? Lupa lagi. Surat Ghafir. Iya, surat Ghafir 60. Jadi mintalah kepada Allah. Udu'uni, minta kepada kau, bukan kamu. Minta sama Allah. Jodoh tuh Allah kalau mudah akan mudah. Terus yang kedua juga bantu orang. Biar Allah mudahkan urusan jodoh kita bantu orang. Kan Allah fi'uni al-abdi, maka al-abdi fi'uni akhi. Allah tuh bantu seseorang kalau orang itu bantu saudaranya. Begitu juga dengan yang tadi lulusan S2, bantu orang dulu biar Allah mudahkan masa depan kita. Terus yang berikutnya, akhwat usia di atas 30 tahun menurunkan kriteria jodoh karena alasan umur. Gini hadirin, kalau idealnya nih,
Dan ini real kok, nggak harus apa. Kalau kita bisa terus memperbaiki diri dan memperbaiki iman dan ketakwaan kita, sehingga kita menjadi seorang wanita yang punya value yang kuat, iman, tauhid, ibadah, akhlak, sikap, punya level yang oke gitu ya. Allah ta'ala bisawab, rasanya tidak ada alasan untuk menurunkan kriteria tersebut dan tetap bermain dengan idealisme kita, asal jangan hanya menuntut idealisme kepada orang lain atau calon suami. Dan idealisme bukan sempurna ya, bukan perfeksionis, bukan, nggak ada laki-laki yang perfect, tapi ada ya, idealnya tuh saya tuh dipimpin sama siapa sih gitu loh. Jadi ketika kita berusaha mencari calon suami yang ideal, kita harus juga jungkir balik menjadi calon istri yang ideal buat suami kita nanti gitu loh. Yang ada yang jadi masalah di mayoritas kasus kan, kita pintar menuntut orang ideal kan ke pasangan aja, ilaman rahimah rabbu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, itu yang jadi masalah kan. Dan dalilnya tuh simple hadirin. Khadijah itu bukan 30-an tahun sebagaimana pendapat yang masyhur, itu 40 tahun. Terus beliau dapetin siapa hadirin? Manusia dan laki-laki terbaik di dunia. Saudah itu berapa tahun? 50-an tahun, udah 50-an tahun janda. Tapi beliau dapatkan manusia terbaik di dunia, Rasulullah SAW, setelah Khadijah wafat. Itu kan fakta yang jelas ya. Yang jadi masalah adalah banyak di antara kita ketakutan lalu tidak melakukan apa-apa gitu loh. Hanya menunggu atau mengalir gitu aja, nggak memperbaiki value diri. Ya itu yang berat. Dan kalau demikian memang kita harus turunkan, karena orang juga hitung-hitungan kan. Tapi kalau kita punya value, enggak, yakin sama Allah. Dan laki-laki yang hebat itu membutuhkan wanita yang hebat hadirin. Kan at-thayyibatu lit-thayyibin dalam surat An-Nur. Wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Itu nggak boleh lupa dan nggak boleh ragu. Jadi intinya adalah seberapa siap dan seberapa maksimal kita memperbaiki diri kita dan yakin dengan perintah Allah. Yang repot sekali lagi, kita sok-sok idealis tapi kita sendiri bukanlah wanita yang ideal untuk dinikahi, itu poinnya. Tapi kalau kita berjuang minta pertolongan kepada Allah menjadi wanita yang punya kriteria yang dibutuhkan oleh laki-laki yang baik, hadirin, emas itu di Irian, bukan di Jakarta, tapi tetap dicari sama orang bule hadirin, di Irian. Tanpa meremehkan Irian, enggak, tapi infrastruktur segala macam kan kita tahu. Mau di pelosok dunia itu kalau emas tuh dicari, mau di ujung dunia kalau memang kita berlian itu dicari orang, bukan kitanya dicari. Itu poin. Lalu yang terakhir, dan kalau kita melihat ada laki-laki yang baik dan ideal untuk menjadi pemimpin kita, imam kita, jangan mengedepankan gengsi. Tadi kan ini bahas, amalkan pelajaran kita. Jangan mengedepankan gengsi, kedepankan dalil. Dan kalau kita bahas dalil atau ilmunya Allah, maka Allah membuka peluang, kesempatan dan pintu untuk wanita untuk mengajukan arah ke sana dengan elegan dan tidak menjatuhkan marwah sebagai seorang wanita, sebagaimana Khadijah diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan hal itu dan pada akhirnya mendapatkan Rasulullah SAW.
Itu nggak boleh lupa. Apalagi kalau masalahnya miskom dengan biro jodoh, ya udah. Jangan jadi gini loh. Jangan jadikan sarana itu sebagai tujuan dan core atau inti sel atau nukleus sebuah permasalahan. Kan biro jodoh itu hanya sarana. Jangan sampai gara-gara kendala sarana nggak jadi. Sarana itu bisa didapatkan dengan banyak cara. Belum lagi buat para akhwat dan saudari-saudari kita tahu nyari laki-laki yang bertanggung jawab itu susahnya minta ampun sekarang. Mencari imam itu susahnya minta ampun. Susah. Sangat sulit. Maka kalau ada depan mata, jangan dilepaskan gara-gara gengsi. Jadi kalau di depan mata, jangan dilepaskan gara-gara nggak, aduh masa kita ini, kita kan perempuan. Enggak, asal caranya itu jangan murahan, caranya tuh jangan rendahan, cara berkelas gitu loh. Pilih bahasa-bahasa yang bagus, konsultasi dulu dengan sahabat-sahabat terdekat gitu, atau masuk via yang lain. Kalau nggak bisa juga ya udah maju aja sendiri. Manusia itu seringkali luluh karena lobby, hadirin. Manusia itu punya perasaan, aksi reaksi dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisa mungkin itu. Intinya mencari sosok imam dan pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, yang bisa mimpin itu susah. Kalau ada, jangan mudah untuk dilepaskan. Perjuangkan maksimal sehingga kita nggak nyesel. Kalau udah maksimal, maka kita udah menjalankan fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Nanti Allah akan kasih dari cara, kalaupun nggak berhasil dengan ikhwan ini, nanti kan Allah kasih ganti yang lebih baik. Asal maksimal. Tapi kalau nggak maksimal ya susah. Allah ta'ala bisa. Bagaimana agar kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah serta istiqomah sampai ajal menjemput, amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, suami saya mendapatkan tawaran untuk pindah tugas di luar kota, sehingga saya, suami, dan anak harus pindah dan menata hidup baru. Bagaimana agar kami mudah dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut, Ustadz? Kami berharap setiap perkara kami di dunia dapat mengukuhkan iman dan ketakwaan kami. Namun ada rasa khawatir bahwa suami akan merasa ujub dalam pencapaian karirnya. Jazakallahu khair atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali dengan minta pertolongan kepada Allah, doa itu nggak boleh lupa deh. Terus yang berikutnya, hadirin, kembali dudukan esensi dari dunia. Dunia itu kan sarana ya, dunia itu sarana untuk beribadah dan sarana menuju akhirat. Jadi yang jadi parameter adalah apakah dengan menerima tawaran itu kualitas ibadah kita semakin baik atau enggak. Peluang untuk bertakwa itu semakin besar atau semakin sempit. Sarana untuk beribadah itu semakin lebar atau semakin terbatas. Itu yang dijadikan patokan. Karir itu kan pada dasarnya intinya mencari uang yang halal. Dan uang itu kata Nabi, harta itu diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk dua kan?
iqamis shalah wa ita'iz zakah, untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi sebuah hal yang menggelitik kalau kita memperjuangkan uang walaupun harus mengorbankan sholat atau ibadah, karena sesungguhnya uang dan harta itu untuk itu, bukan sebaliknya. Jadi itu yang perlu didemikian. Dan istikharah dan musyawarah dengan banyak atau pihak-pihak yang matang, yang bijak dan lain sebagainya. Itu poin. Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga tim kaum muslimin selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, ana sering kali merasakan kecemasan yang timbul hilang. Ini semua bisa jadi karena penumpukan ujian yang ana alami. Ana capek, lelah batin Ustadz. Awal mulanya saat ana didiagnosa sakit kronis. Kemudian kondisi ana yang saat ini masih single di usia lebih dari 30 tahun. Penyakit ana ini juga relate dengan kecemasan. Namun saat kondisi sudah dinyatakan terkontrol, namun ana masih merasa cemas. Kecemasan ini biasanya muncul tiba-tiba atau saat memikirkan jodoh dan ketika ada kabar buruk. Ana sudah ikhtiar pengobatan medis kauniyah dan syariah. Kedua saat diruqyah efeknya menangis, deep set gitu, Ustadz yang meruqyah menyampaikan bisa jadi karena gangguan jin atau karena tumpukan sampah emosi. Sebenarnya sekarang kondisinya lebih baik setelah diruqyah. Namun ada saran juga dari teman untuk konsultasi ke psikolog, psikiater, karena kecemasan anak ini cukup mengganggu aktivitas dan pikiran anak, Ustadz. Anak merasa diburu-buru, dikejar-kejar, jadi merasa capek sendiri, Ustadz. Mohon saran dan nasihatnya, Ustadz, untuk bisa tenang menghadapi ujian, terutama ketika memikirkan tentang jodoh dan ketika mendapatkan info buruk. Perlukah anak konsultasi ke psikolog dan psikiater, Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya. Hadirin Allah muliakan, makasih atas pertanyaannya. Sebaiknya jangan saya yang menasihati, langsung Umar bin Khattab aja yang menasihati. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana dibawakan al-Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, la tushkilu anfusakum bi dzikrin nas fa innahu bala. Anda jangan sibukkan diri Anda memikirkan manusia, karena memikirkan manusia dalam hati itu adalah bencana, bala, bencana. Wa alaikum bi dzikrillah fa innahu rahmah. Dan kalian harus mengingat Allah, karena mengingat Allah adalah rahmat dan kasih sayang. Tadi penanya sudah mengatakan setiap mengingat jodoh itu jadi cemas dan labil. Nah saya mau tanya, jodoh itu manusia bukan, hadirin? Udah. Jadi ini tadi, ingat Allah lah, perbanyak ibadah, kuatkan iman, bahwa Allah kan kasih kok. Sibuk perbaiki diri. Kecemasan tidak menyelesaikan masalah. Kecemasan nggak menyelesaikan masalah. Dan usia 30 tahun belum menikah itu bukan sebuah parameter kegagalan, atau bukan berarti peluang mendapatkan jodoh itu hilang. Enggak. Sekali lagi, Khadijah 40 tahun, hadirin. Saudah 50 tahun. Yang jadi masalah tuh bukan umur, yang jadi masalah kualitas. Kualitas. Ketika Saudah punya kualitas yang luar biasa, walaupun 50 tahun, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang harus kita jadikan ibrah. Dan coba kita lihat, ada banyak wanita yang tidak punya value, yang tidak punya kualitas, menikah di usia 20-an tahun. Hanya berlangsung, ada yang 6 tahun, berlangsung hanya cuma 5 tahun, berlangsung 5 tahun, ada yang berlangsung 4 tahun, ada yang berlangsung 3 tahun, ada yang berlangsung 2 tahun. Berarti kan ini bukan cepat-cepatan. Tapi siapa yang paling bertahan dengan kebahagiaan? Dan itu butuh iman dan amal soleh. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan.